saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada kesempatan ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari Paskah ini, mari kita berdoa terlebih dahulu akan saya antarkan. Terima kasih Bapa buat pagi yang indah ini, buat kasih-Mu, buat kebaikan, buat kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pada kesempatan ini kami anak-anak remaja GKJ Sukoharjo mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh-Mu Tuhan yang berbicara atas setiap kami. Berbicaralah Bapa, dan kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada ilustrasi tentang seorang yang bernama Nick Vujicic. Dia adalah seorang yang terlahir tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, hanya memiliki kaki kecil, itu pun di sebelah. Dan dia terlahir menurut dirinya dia adalah orang gagal. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, Nick terus berjuang. Dia tidak menyerah dengan keadaannya meskipun dia tidak memiliki anggota tubuh yang lengkap. Tetapi Nick tetap berjuang dalam segala keadaan. Hingga akhirnya dia berhasil melampaui sekolah dan kuliahnya. Dia dapat gelar di berbagai bidang, di bidang finansial, di bidang perekonomian, akuntansi, dia berhasil melewatinya. Dan akhirnya Nick menjadi motivator yang besar. Bahkan dia berkeliling dunia sampai ke 54 negara. Dan lebih dari 3 juta orang dia sudah memberikan motivasi. Nick adalah sosok yang bisa bertahan dalam keadaan yang papa, dalam keadaan yang kurang. Tetapi seorang Nick bisa melampauinya. Renungan hari ini terambil dalam kitab Matius 28 ayat 1-10 akan saya bacakan. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar dari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok ke kubur. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang yang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Janganlah takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Firman Tuhan hari ini dengan judul kebangkitannya membangkitkan. Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Inilah pokok iman kita. Tanpa adanya kebangkitan Yesus, maka sia-sialah kepercayaan kita. Karena kebangkitannya membuktikan bahwa dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan Yesus mengalami
penderitaan di atas kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Seperti dikisahkan dalam perikop tadi bahwa pada hari itu ketika Yesus selesai disalib, maka dengan terburu-buru Yusuf Arimatea membawa mayat Yesus, mengafaninya, dan segera memberikan mur kemenyan dan untuk mengawetkan, dibalsam untuk mengawetkan jasad Yesus. Tetapi menjelang hari Sabat, Yesus bangkit dari antara orang mati. Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur menengok, tetapi batu sudah terguling dan Yesus bangkit. Malaikat Tuhan ada di situ, tetapi mereka terperanjat. Malaikat itu berkata kepada Maria bahwa mengapa engkau mencari yang hidup dari antara yang mati. Kemudian Maria menyampaikan kabar sukacita itu kepada murid-murid yang lain, dan murid-murid mengalami sukacita yang besar. Pada kesempatan itu, Yesus juga menampakkan diri kepada murid-murid dan menyatakan damai sejahtera ada pada kalian semuanya. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk bangkit bersama Yesus. Kita ada kemampuan yang namanya resiliensi, yaitu kemampuan daya lentur dalam diri kita untuk menerapkan firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Resiliensi ini adalah daya juang ketika kita mengalami keterpurukan dan mengalami hal-hal yang menjatuhkan kita, tetapi kita memiliki daya tahan yang luar biasa untuk bangkit seperti Kristus yang bangkit dari kematian. Maka kita memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Kita bisa mengaplikasikannya. Semakin kita memiliki daya lentur itu atau resiliensi di dalam kehidupan kita, maka kita akan bisa melampaui hal-hal yang membuat kita jatuh. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya bisa menjadi kekuatan. Kiranya kita dimampukan untuk bangkit bersama Tuhan. Meskipun keadaan sedang berat, meskipun hambatan ada di sana sini, tetapi ketika kita memiliki daya tahan, daya resiliensi yang kuat, kita akan memiliki kemenangan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang membuat kami menjadi orang-orang yang memiliki daya lentur, daya tahan yang kuat. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, remaja GKJ Sukarjo, supaya kami bangkit bersama-sama dengan Engkau, supaya hidup kami ini bisa bertahan dan berkemenangan di hari-hari yang jahat ini. Terima kasih ya Aba ya Bapa, kiranya Engkau memampukan kami supaya hidup dalam kebenaran-Mu, dan kebenaran firman-Mu itu yang membuat kami menjadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi yang cerah di Paskah hari ini. Saya khususkan untuk rekan-rekan remaja GKJ Sukoharjo. Selamat Paskah, bagaimana kabar kalian semua? Walaupun keadaan seperti ini, Pak Idi harapkan kalian tetap semangat, ingat akan tugas tanggung jawab kalian sebagai pelajar. Belajarlah dengan serius, walaupun dengan keterbatasan tidak bisa tatap muka, tetapi Pak Idi percaya bahwa kalian mampu untuk menyelesaikan tugas-tugas, dan dengan demikian kalian tetap semangat menggapai cita-cita sebagai pribadi Kristen yang semakin mantap. Nah, Pak Idi di Minggu Paskah ini akan menyanyikan sebuah lagu untuk kalian rekan-rekan remaja,
baik di Indo ataupun di Pepantan. Lagunya demikian. Hari telah berlalu dalam hidup ini, kau mencari artinya, namun tak mendapat. Tak ada yang berarti dalam hidup ini, kecuali Yesus Kristus jadi pilihanmu. Esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Ambillah keputusan dalam hidup ini, agar kau tak kecewa hanyut dalam dosa.